Permainan atau game roleplay atau RP belakangan ini sedang tren di TikTok. Ada pula video viral yang menampilkan seorang anak kecil yang dimarahi ayahnya karena bermain RP. Dalam konteks permainan, roleplay adalah salah satu jenis genre game di mana pemainnya memerankan tokoh tertentu atau orang lain. Adapun beberapa game role player contohnya, Ragnarok Online, Genshin Impact, Seal, Final Fantasy, Dragon Quest, Call of Duty, dan masih banyak lagi. Di sosial media seperti Twitter dan TikTok, para pemain RP biasa disebut dengan role player. Saat main RP, pengguna seolah-olah berperan menjadi tokoh fiksi untuk berinteraksi dengan role player lain. Para role player bisa saling follow untuk berteman atau biasa dalam bahasa gaulnya disebut dengan mutualan. Kemudian, pemain juga bisa menjalin hubungan fiksi tertentu, seperti keluarga, sepasang kekasih, teman, musuh, dan lainnya. Tidak hanya karakter game, para role player juga bebas menirukan tokoh lain, seperti selebriti Amerika, Korea Selatan, idol K-pop, dan figur publik lainnya. Khusus untuk game roleplay, memang ada sejumlah dampak negatif yang harus diwaspadai, terutama kepada anak-anak. Call of Duty, Final Fantasy, Ragnarok Online merupakan permainan yang mengandung konten kekerasan. Oleh karena itu, ada batasan usia tertentu bagi para pemainnya. Meski ada pula dampak positif seperti mempertajam pikiran taktis, namun tidak sedikit pula orang yang berubah menjadi kasar dan suka dengan kekerasan. Terlebih jika diakses oleh anak di bawah usia matang, maka dapat mengganggu mentalitas dan perilaku. Seseorang yang mengalami adiksi bermain game juga berdampak pada perubahan struktur dan fungsi otak. Hal itu diungkapkan oleh praktisi kesehatan jiwa Dr. Christiana Sister, seperti dilansir dari kemkes.go.id. Gangguan pada bagian otak tersebut mengakibatkan orang yang mengalami suatu ketergantungan atau kecanduan kehilangan beberapa kemampuan atau fungsi otak lainnya. Antara lain fungsi atensi, yakni memusatkan perhatian terhadap suatu hal, fungsi eksekutif yakni merencanakan dan melakukan tindakan, serta fungsi inhibisi, yaitu kemampuan untuk membatasi. Salah satu contohnya adalah dikarenakan terbiasa untuk mendapat reward cepat seperti yang didapatkan pada saat bermain game, mereka menjadi susah menunda keinginan. Selain berperilaku impulsif, biasanya orang yang kecanduan game kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu sehingga berdampak pada prestasi dan produktivitasnya. Emosi yang tidak stabil juga seringkali berdampak buruk pada hubungan relasinya. Sehingga sebagian besar para pecandu video atau game online menunjukkan sikap yang antisosial. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.